Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang selanjutnya terkait dengan kualitas pelayanan. Sebagaimana sudah kami selesaikan secara lancar dan alhamdulillah dapat selesai tepat waktu. Saya sendiri Raniana Dwi Salsabila, NIM 1910411098. Sela Susanti, NIM 1910411099. Riko Arya Prakoso, NIM 1910411100. Azza Aulia Salsabila, NIM 1910411101. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan menurut Philip Kotler, menurut sang ahli ekonomi, kualitas pelayanan adalah kinerja yang ditawarkan oleh seseorang kepada orang lain. Kinerja tersebut dapat berupa suatu tindakan yang tidak berwujud dan tidak berakibat pada kepemilikan barang apapun dan kepada siapapun. Tujuan utamanya, pelayanan merupakan tindakan yang dilakukan oleh penjual kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumen. Nah, dimensi kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan juga memiliki dimensi, di mana dimensi tersebut termasuk dalam unsur dari temuan teori kualitas pelayanan. Keberadaan dimensi ini digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan dengan menggunakan suatu alat seperti kuesioner. Dimensi kepuasan pelanggan ini dibagi menjadi 5 aspek. Saya akan menjelaskan 2 saja. Yang pertama, tangibles, kemampuan perusahaan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Yang kedua, empati. Empati berkaitan dengan kepuasan pelanggan yang erat berkaitan dengan perhatian yang tulus dan dekat kepada setiap pelanggan. Reliability. Reliability termasuk dalam dimensi yang selanjutnya. Reliability adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan bagi pelanggan. Bisa dikatakan reliability adalah kebalikan dari tangible, yang mana reliability bersifat abstrak karena reliability berhubungan langsung dengan harapan konsumen. Contohnya, pada restoran, di mana reliability berkaitan dengan kepuasan pelanggan, misalnya kecepatan dalam penyajian, keramahan para pelayan, rasa dari makanan, dan lainnya. Responsiveness. Responsiveness adalah dimensi yang berkaitan dengan tanggapan, yaitu bagaimana perusahaan dapat memberikan layanan yang responsif terhadap semua keinginan dan kebutuhan pelanggan. Biasanya dimensi ini diikuti dengan penyampaian yang runtut namun mudah dimengerti. Assurance. Assurance adalah erat berkaitan dengan kepastian, yaitu kepastian yang didapatkan oleh pelanggan dari perilaku pelaku bisnis. Contohnya adalah komunikasi yang baik, pengetahuan yang luas, hingga sikap sopan santun kepada pelanggan. Dengan adanya asuransi ini, maka kepercayaan pelanggan akan meningkat karena merasa pelaku bisnis profesional dalam memahami produk, kualitas, dan dengan baik. Indikator kualitas pelayanan. Indikator untuk dimensi tangible diantaranya 1. Kemudahan dalam proses pelayanan. 2. Penggunaan alat bantu dalam pelayanan. 3. Penampilan dalam melayani pelanggan. 4. Kenyamanan tempat penyedia pelanggan. 5. Kedisiplinan perilaku bisnis dalam melakukan pelayanan. Dan 6. Kemudahan akses pelanggan dalam permohonan pelayanan. Indikator kualitas pelayanan untuk dimensi empati diantaranya yaitu 1. Perilaku usaha melayani dengan sopan dan ramah tamah. 2. Menghargai setiap pelanggan. 3. Mendahulukan kepentingan pelanggan. 4. Melayani dengan diskriminatif. Indikator kualitas pelayanan untuk dimensi reliability yaitu 1. Kecermatan dalam melayani pelanggan. 2. Standar pelayanan yang jelas. 3. Kemampuan perusahaan dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan. Indikator kualitas pelayanan untuk dimensi responsif terdiri dari 1. Merespon dengan baik pelanggan yang ingin mendapatkan pelayanan. 2. Perusahaan melakukan pelayanan dengan cepat, tepat, dan cermat. 3. Perusahaan melayani dalam waktu yang tepat. 4. Semua keluhan pelanggan direspon oleh perusahaan.
Indikator kualitas pelayanan untuk dimensi asuransi diantaranya 1. Perusahaan memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan pelanggan. 2. Perusahaan memberikan jaminan biaya yang sesuai dengan pelanggan. 3. Perusahaan memberikan jaminan legalitas. Karakteristik kualitas pelayanan. Menurut Z. Ham et al. 1990, terdapat 3 karakteristik kualitas pelayanan, yaitu intangible, tidak dapat diraba atau dinyatakan, heterogeneous, beraneka ragam, dan divisible, tidak dapat dibagi, atau inseparability, tidak dapat dipisahkan. A. Intangible. Kualitas pelayanan bersifat intangible, yaitu tidak dapat diraba karena kualitas layanan adalah hasil bukan suatu produk. Menurut Steiner and White 2004 P6, kualitas layanan tidak dapat dilihat, disentuh, atau disimpan. Dengan kata lain, kualitas layanan tidak mempunyai manifestasi fisik. Kualitas layanan dapat diproses melalui pengalaman. Service yield psychological experience more than they yield physical procession. Yang artinya bahwa layanan lebih menghasilkan pengalaman psikologi daripada menghasilkan proses psikologi. B. Heterogeneous. Kualitas layanan heterogeneous, yaitu beraneka ragam, karena hasil tergantung perbuatan yang dijalankan oleh individual yang terlibat, dari produsen ke konsumen yang mungkin tidak mempunyai ekspektasi yang sama. Menurut Steiner and White 2004 P8, heterogeneity dapat menyebabkan layanan lebih sulit untuk diukur dalam melakukan kontrol kualitas untuk menjamin kualitas layanan mempunyai standar yang seragam. C. Indivisible atau inseparability. Kualitas layanan yang bersifat indivisible atau inseparability karena proses produk yang konsumsi terjadi secara serempak. Steiner and White 2004 P7 menyatakan bahwa fitur yang terpenting dalam inseparability dan layanan adalah perusahaan harus berjuang untuk memastikan bahwa ketika layanan sedang diproduksi, produsen harus mengetahui. Prinsip kualitas pelayanan. Yang pertama ialah kepemimpinan. Di kualitas pelayanan ini terdapat kepemimpinan yang dimana manajemen puncak harus memimpin dan mengarahkan organisasinya dalam upaya peningkatan kinerja kualitas. Nah, tanpa adanya kepemimpinan dari manajemen puncak, usaha peningkatan kualitas hanya akan berdampak kecil. Yang kedua ialah pendidikan. Nah, semua karyawan perusahaan, mulai dari manajer hingga karyawan operasional, wajib mendapatkan pendidikan. Mungkin bisa dibilang bukan pendidikan, lebih ke arah ilmu mengenai kualitas. Nah, aspek-aspek yang perlu mendapatkan penekanan dalam mendapatkan pendidikan tersebut antara lain ialah konsep kualitas sebagai strategi bisnis, alat dengan teknik implementasi strategi kualitas, dan peranan eksekutif dalam implementasi strategi kualitas. Yang ketiga, perencanaan strategi. Proses perencanaan strategi ini harus mencakup pengukuran dan tujuan kualitas yang digunakan dalam mengarahkan perusahaan untuk mencapai visi dan misinya. Yang keempat ialah review. Proses review ini merupakan satu-satunya cara yang paling efektif bagi manajemen untuk merubah perilaku organisasional. Nah, proses ini menggambarkan mekanisme yang menjamin adanya perhatian terus-menerus terhadap upaya mewujudkan sasaran-sasaran kualitas. Yang kelima ialah komunikasi. Implementasi strategi kualitas dalam organisasi, baik dengan karyawan, pelanggan, maupun stakeholder yang terkait seperti pemasok, pemegang saham, pemerintah, masyarakat sekitar, dan lainnya, berperan sangat penting dalam proses kualitas pelayanan. Yang keenam atau yang terakhir ialah human reward. Human reward sendiri merupakan aspek yang paling krusial dalam mengimplementasikan strategi kualitas. Setiap karyawan yang telah mencapai targetnya perlu diberikan imbalan dan harus diakui, agar mereka dapat selalu memiliki semangat kerja yang tinggi, selalu termotivasi, memiliki rasa bangga,
dan rasa memiliki atau bisa dibilang sense of belonging. Nah, kenapa begitu? Agar mereka selalu dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas suatu kualitas pelayanan dan profitabilitas bagi perusahaan, serta mendapatkan kepuasan dan loyalitas. Itulah merupakan keenam prinsip yang sangat bermanfaat dalam membentuk dan mempertahankan lingkungan yang tepat untuk melaksanakan penyempurnaan kualitas, yang dimana secara berkesinambungan dengan didukung oleh pemasok dan pelanggan. Sekian presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok kami atau kelompok 3. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.